Anindita sengaja memilih restoran paling bagus di kota itu untuk makan siang bersama keluarganya. Ia ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya di Jakarta. Di hadapannya, sang ibu, Bu Ratna, duduk dengan tatapan kosong, sementara Bening, adiknya, dengan sabar membantunya makan. Suasana terasa kaku, meskipun Anindita sudah berusaha keras menciptakan momen yang sempurna. Ia yang membayar semuanya, sebagai bukti bahwa ia bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. "Ibu, makanannya enak?" tanya Anindita, mencoba memulai percakapan. Ibunya menoleh, menatapnya seperti orang asing. "Terima kasih ya, Rini, sudah ajak ibu jalan-jalan?" jawabnya pelan. Hati Anindita terasa sakit. Rini adalah nama tetangga lama mereka. Ini bukan pertama kalinya ibu salah memanggil namanya sejak ingatannya mulai menurun. Setiap kali itu terjadi, rasanya seperti penegasan bahwa ia memang tidak pernah benar-benar ada di hati ibunya. Sejak kecil, ia selalu merasa ibunya lebih sayang pada Bening. Semua pelukan dan perhatian seolah hanya untuk adiknya. Sementara ia hanya diberi dukungan materi untuk sekolah setinggi-tingginya. Kini, penyakit itu seolah menghapus namanya terlebih dahulu. Sore harinya, di rumah mereka yang sederhana, Anindita mencoba sekali lagi. Ia mengeluarkan album foto lama dan menunjukkannya pada sang ibu. "Bu, ini foto Anin waktu lulus kuliah. Ibu ingat, kan?" tanyanya penuh harap. Namun, Bu Ratna tidak melihat foto itu. Pandangannya lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang lain. Tiba-tiba, wajahnya menjadi cerah. Ia mulai bercerita, bukan kepada Anindita, tetapi seolah pada teman di sebelahnya. "Dulu, waktu anak pertamaku mau kuliah, kami tidak punya uang," kata ibu dengan suara yang sangat jelas. "Tapi dia anak yang pintar sekali. Jadi, diam-diam ibu menjual satu-satunya perhiasan warisan, sebuah bros emas. Uangnya untuk biaya pendaftaran dan ongkos dia pergi ke kota." Anindita terdiam, seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak pernah tahu soal ini. Ibu bilang ke bapaknya kalau bros itu hilang. "Ibu bohong," lanjut sang ibu sambil tersenyum tipis. "Tapi dia tidak boleh tahu soal ini. Nanti dia merasa punya utang. Biarkan saja dia terbang bebas, jangan sampai ada beban yang menahannya." Dunia Anindita terasa runtuh. Pengorbanan sebesar itu disembunyikan darinya. Cerita tentang bros emas itu terus diulang-ulang oleh ibunya selama beberapa hari, menjadi satu-satunya kenangan yang tersisa dengan jelas di benaknya. Anindita lalu menatap Bening yang sedari tadi diam. "Kamu tahu soal ini?" tanyanya. Bening hanya mengangguk pelan, menghindari tatapan mata kakaknya. Anindita tahu, ada rahasia lain yang lebih besar di baliknya. Malam itu, Anindita tidak bisa menahannya lagi. Ia menghampiri Bening di dapur. "Kenapa kamu diam saja, Bening? Kenapa kamu biarkan aku berpikir ibu tidak peduli padaku selama ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Bening akhirnya menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Karena memang itu yang ibu mau, Mbak," jawabnya lirih. "Maksudmu?" desak Anindita. Bening menarik napas dalam. Ibu melihat semangat besar di diri Mbak. Ibu tahu Mbak akan jadi orang sukses. Tapi ibu takut, kalau beliau terlalu menunjukkan rasa sayangnya, Mbak jadi tidak tega untuk pergi meninggalkan rumah ini, jelas Bening. "Jadi, ibu sengaja bersikap biasa saja padamu. Semua perhatian dan manjanya sengaja diberikan kepadaku, supaya aku yang betah tinggal di rumah. Dengan begitu, Mbak bisa pergi tanpa rasa bersalah, tanpa merasa punya tanggung jawab untuk menjaga ibu." Anindita lemas. Selama ini dia salah sangka. Sikap dingin ibunya bukanlah tanda tak cinta, melainkan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ibunya rela dianggap tidak peduli agar anaknya bisa meraih mimpi tertinggi tanpa beban. Rasa kecewa yang selama ini menjadi bahan bakarnya untuk sukses, ternyata dirancang oleh ibunya sendiri. Ia kembali ke kamar ibunya yang sudah tertidur. Digenggamnya tangan keriput itu, tangan yang pernah merelakan satu-satunya harta berharga miliknya. Ia tidak peduli lagi jika ibunya lupa namanya. Yang terpenting, ia akhirnya mengerti arti cinta yang sesungguhnya. "Terima kasih, Bu," bisiknya pelan. "Sekarang, aku pulang."